di wajah kita ada arachnid, atau arachnid ya Mas? Laba-laba kecil yang ukurannya 10 kali ya seperti sel kita. Dia yang suka makanin minyak di pori-pori kita. Berarti di wajahku ini namanya face mites. Wajahku ini ada laba-laba? Ada, aku tuh wajah. Googling aja Mas. Memori itu kan dia berhubungan, memori itu kan sifatnya intangible tadi kan nggak bisa dipegang, walaupun sebetulnya secara sudut pandang biologi dia itu nggak abstrak, dia nyata, bentuknya impuls listrik. Jadi memang ya kalau balik lagi tadi hubungan kita sama kucing, kucing itu 2 tahun. 2 tahun dan dia akan berhenti di situ. Jadi bayangkan selamanya 2 tahun. Ketika dia 2 tahun ya. Iya, ketika dia dewasa 2 tahun perkembangan otak, seperti perkembangan otak anak manusia berusia 2 tahun dan berhenti di situ sampai dia meninggal kucingnya. Rata-rata kucing meninggal kucing meninggal umur rata-rata 15 tahun. Jadi kalau aku ngajar ke mereka nggak banyak kata-katanya, video sel aja aku cerita. Video sel. Dan itulah yang selama ini kamu bagikan di itu sebetulnya aku bagikan di Instagram. Konten sosial media ya. Aktifnya di IG aja atau? Aktifnya hanya di IG aja. Jadi kamu disebut sebagai ilmuwan biologi molekuler. Biologi molekuler. Kenapa molekuler? Karena yang dilihat sel itu ukuran molekul, Mas. 10 kali dari helai rambut kita. Oke, sebelum terlalu mendalam ke situ Mas, nanti kita boleh tentang itu ya. Iya boleh. Tapi Pulinan Selaras kali ini teman-teman, saya ngajak ngobrol seorang teman namanya Risa Putranto. Iya. Seorang ilmuwan biologi molekuler. Ya. Dari namanya aja kelihatan ini orang pinter. Sekolahnya SD. Nah, apa yang bikin dirimu menjadi dirimu sekarang Mas? Maksudnya gini. Ini udah direkam? Udah. Memang beginilah podcastnya. Langsung ngalir aja. Jadi abaikan kamera, pokoknya yang penting kita ngobrol ngobrol di angkringan Mas. Ngobrol tongkrongan gitu. Apa yang bikin kamu menjadi seperti sekarang ini? Maksudnya gini, mungkin masa lalumu seperti apa? Kelam gitu. Kan banyak pilihan karir sebenarnya Mas, ya kan? Misal kayak aku bisa memilih jadi jurusan psikologi, terus ada teman juga bisa jadi public speaker atau jadi penyanyi dan sebagainya. Tapi seorang Risa Putranto, panggilannya Mbak Risa ya? Iya. Seorang Risa memilih menjadi ilmuwan biologi molekuler. Itu gimana awal mulanya? SMP sudah berminatkah terkait pelajaran biologi? Atau? SMP belum terbayang. Belum terbayang ya, seperti pada umumnya lah ya. SMA belum terbayang. SMA belum terbayang, terbayangnya kapan Mas? Jadi terbayangnya ya sebetulnya masuk SMA belum. Ketika SMA itu kan ada momen di hidup saya lah gitu ya. Oke. Yang mungkin kalau bagi anak-anak kan cukup berat. Oke. Kayak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pahami pas saat kita kecil. Kemudian saya itu nongkrong di jembatan Mas. Dan dulu saya kecil hidup di Yogyakarta kan. Hidup di Jogja. Kalau SD-nya? SD-nya kan di Solo. Lahir di mana Mas? Lahir di Magelang. Oh, lahir di Magelang. Sekitar situ ya. Lahir di Magelang, pindah Solo. Jogja banget ya. Jogja banget ya. Kemudian saya umur mungkin nggak tahu ya umur berapa saya. Belasan tahun lah. Nongkrong saya di tepi Sungai Opak. Sungai Opak. Ada jembatannya besar yang di Jogja. Iya di Jogja yang menuju ke arah Parangtritis. Oh, daerah kidul Mas ya. Kidul. Saya nongkrong di situ. Ya. Oke. Ya, kemudian banyak berpikirlah tentang masa depan. Oh, memang kamu orang yang banyak merenung ya, banyak merenung, mikir. Ya, karena mungkin dari kecil kebanyakan merenung. Jadi kalau sekarang saya overthinking ya. Overthinking. Jadi setelah nongkrong itu saya bertemu sama seorang guru SMP saya yang saat itu saya nggak usah sebut namanya ya. Beliau kebetulan menderita terminal illness Mas, cancer. Ya. Kemudian beliau cerita kalau dirinya mungkin dihinggapi penyakit itu, tapi secara mindset dia sangat bahagia sekali. Tidak terlihat kalau beliau itu sakit. Oke. Gitu ya. Dari situlah tiba-tiba saya berpikir aku yang anak muda ini kenapa begini gitu ya semangat saya. Lalu saya berpikir saya harus mempelajari sesuatu, ilmu yang bermanfaat dari situ. Ini kok bisa ya seorang bapak seperti ini badannya terlihat sehat tapi dia bawa cancer di tubuhnya. Dari mana asalnya? Kemudian buka-buka buku biologi dan lain sebagainya, bahwasanya cancer mulainya dari mutasi di dalam sel. Di dalam DNA. Dari situlah saya tertarik. Mungkin saya harus jadi salah satu ahli di bidang ini yang mempelajari sel dan perilakunya. Karena perilaku, jadi sel itu kan di dalam tuh berperilaku Mas.
Oh, sel itu berperilaku. Iya, perilaku yang aneh-aneh itu yang menunjukkan kita yang aneh-aneh juga. Jadi baik secara mentally yang terlihat juga sekarang, juga secara physically yang menimbulkan penyakit lah, macam-macam Mas. Dari penyakitnya kan yang sekarang kita lihat itu asal mulanya dari satu sel. Jadi yang tampak di luar itu cerminan yang di dalam. Di dalam, ya betul. Sel-sel itu. Ya. Dari satu sel terus itu menjadi banyak gitu. Gimana Mas? Iya, kan sel kita itu di tubuh kita jumlahnya kalau berat badan kita 70 kg, kita itu 37,2 triliun jumlahnya. Banyak loh. Iya. Triliun ya? Triliun. 37,2 triliun. Triliun loh ya. Ya karena sel itu ukurannya kecil. Apa yang terjadi di dalam sel kita itu merepresentasikan apa yang kita lakukan di luar, Mas. Oke. Ini secara mentally respon kita kepada orang, kemarahan kita, kesedihan kita, dan segala sesuatunya, termasuk penyakit-penyakit yang kita miliki. Punya emah kah, asam lambung kah, diabetes, hipertensi, itu semua berasal dari sel-sel. Dari sel. Jadi tingkah laku sel atau perilaku sel itu yang mengakibatkan perilaku kita. Seperti itu kan? Seperti itu, ya. Seperti itu. Ketika kita marah, itu berarti sel kita dalam tanda petik juga dalam kondisi marah. Iya, ini saya mungkin saya berikan contoh aja Mas. Iya, boleh. Saat kita marah, apa yang terjadi di dalam sel kita? Ya kita marah kenapa? Karena respon dari sel saraf di otak kita dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita direfleksikan ke dalam amarah. Amarah itu kan macam-macam. Iya. Penegangan otot, rahang yang sangat keras, kemudian kita bisa berbicara sangat lantang, vokal chordnya bergetar sangat cepat, itu kan datang dari hormon namanya adrenalin. Adrenalin datangnya gimana caranya? Dari dalam sel, dia masuk ke dalam sel, istilahnya bahasa kerennya Dewa 19 itu agitasi Mas. Agitasi, wah lagu lama itu ya agitasi. Nah, gitu kan, menggerakkan sel yang ada di dalam tubuh kita, kemudian sel itu merespon. Jadi kan sel otot yang tegang kita akhirnya jadi punya energi untuk ngangkat sesuatu yang tadinya nggak bisa diangkat kalau sedang marah. Contoh, kalau Mas sedang ada di gua, dulu kan saya anak Mapalang. Jadi di dalam gua juga udah banjir Mas. Banjir, ya kan? Langsung naik aja ke atas tanpa saya berpikir, itu refleks ya. Adrenalin rushing di tubuh kita sangat cepat, kita bisa naik ke atas stalaktit tanpa kita mikir. Begitu sampai di atas turunnya gimana ya Mas? Kan gitu. Nah itu refleksnya dari apa yang terjadi di dalam sel kita. Kita bicaranya satu sel, tapi yang di tubuh kita ada triliunan tadi. Ya, tadi 70 kilo itu kalau berat badan itu 70 kilo. Ya, 37,2 triliun. Kalau tambah berat badannya tambah banyak selnya. Agak kurang sedikit. Kurangnya 1-2 triliun Mas. Oh gitu. Nah biologi sendiri Mas, ini mungkin kembali ke yang tadi ya. Jurusanmu adalah biologi molekular. Iya. Biologi itu ada apa aja Mas? Selain molekular itu ada jurusannya lebih spesifik. Ya, kalau dulu itu ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ya. Terus ada sel-sel hewan berarti? Iya, sel-sel hewan dan hewannya dan perilakunya. Kemudian bedanya sama dokter hewan? Kalau zoologi mempelajari misalnya Mas mau melihat harimau Sumatera. Iya. Mas naik pohon, kemudian melihat perilaku dia selama 1 bulan 2 bulan. Mas di 1 bulan 2 bulan itu di atas pohon. Itu zoologi. Ada botani. Botani mempelajari tanaman. Mulai dari sistematika tanaman, nama-namanya Mas, ya kan? Iya. Seperti tanaman pisang. Ada nama latinnya Mas, Musa paradisiaca. Keren kan Mas? Aku apalnya ini padi Mas. Oryza sativa. Iya. Wortel Daucus carota. Hafal Mas. Hafal anak biologi saya. Masih hafal. Iya, manusia Homo sapiens kan gitu. Aku beneran blank apa ya cuma Oryza sativa. Iya, kalau punya anak atau apa ya namakan, biasanya teman-teman saya yang di biologi namakannya anak Latin, namanya nama Latin itu anak-anaknya. Soalnya keren kan? Iya. Oh gitu. Jadi biologi itu macam-macam. Ada botani, kemudian ada yang namanya advanced biology atau biologi masa depan. Itu biologi molekuler. Oh, kategorinya itu biologi masa depan. Perilaku. Biologi molekuler, biologi perilaku. Perilaku, iya Mas. Sekarang kan manusia masuk di ranah biologi, jadi human biology and perspective behavior. Agak bersinggungan dengan biopsikologi dan psikologi sebetulnya. Nah itu bedanya secara persis apa? Meskipun tadi mungkin di awal udah kamu sampaikan itu, tapi mungkin lebih mendalam. Apa bedanya? Apa tadi biologi perilaku? Ya. Psikologi biologi atau biopsikologi, psikologi faal dengan psikologi. Iya, kalau psikologi itu kan mempelajari apa yang nampak Mas. Iya. Perilakunya.
Lalu dibahas lah, kok bisa begini. Cara ngukurnya dengan survei atau dengan melihat neuroimage, gambar melintang otak gitu ya, apa yang sedang terjadi di otak. Kalau biologi yang dua-duanya, yang biologi yang biopsikologi atau biologi itu, perilaku biologi perilaku faal tadi namanya. Nah, itu dilihatnya lewat mikroskop, selnya seperti apa, bentuknya bagaimana, berubah tidak. Oh, ternyata saat selnya eksitasi energinya begini, perilakunya begini. Itu Mas, itu biopsikologi. Yang satunya lagi biologi perilaku, itu secara sistematik. Jadi kayak populasi. Mas Aji di tengah orang-orang yang berteriak-teriak, Mas Aji yang pendiam jadi berteriak. Mas Aji yang tadinya sukanya berteriak-teriak, di tengah orang-orang yang semuanya pendiam, Mas Aji tiba-tiba jadi pendiam. Itu namanya epigenetik, Mas. Jadi biologi perilaku sebenarnya epigenetik. Bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku kita. Nurture berarti ya? Ada pengaruh ini ya. Betul. Kan, lingkungannya kan. Betul. Tapi tadi terkait bagaimana misal aku nggak berteriak tapi di tengah orang berteriak aku jadi berteriak, itu kalau di psikologi kan konformitas kan? Konformitas untuk bisa sebetulnya persinggungan ilmunya. Tapi ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dari selnya seperti apa gitu ya. Nonton sel itu piye Mas? ini pertanyaan orang yang ini ya. Apa-apa Mas. Jadi nggak apa-apa. Aku penasaran soalnya. Jadi sel itu bisa diambil dari tubuh kita. Banyak contoh, bisa dari darah kita, kulit kita. Diambil sedikit aja Mas, kan ukurannya 1/10 potongan rambut kita. Jadi rambut kita kalau panjang itu dibelah vertikal 10 kali. 1, 2. Jadi belahan yang jadi 2 itu tadi Mas dibelah lagi. Belah lagi sampai 10 kali. Itu namanya molekul kan. Ukurannya sama seperti molekul. Nah, makanya ilmu yang mempelajari namanya biologi molekuler. Karena ukurannya seperti molekul. Sel kita itu kecil banget. Sangat kecil Mas. Berarti gini, ini mungkin ada sel Mas? Ada, ini bakteri banyak banget di sini. Di meja. Bakteri, virus, banyak ini. Di tangan kita juga ada. Mas, berarti kalau kamu mempelajari itu, kamu jadi serba gini Mas? Nang mico, nang rumah makan gitu kayak. Kalau saya langsung menyadari satu hal. Jadi kalau orang bilang, aku sendiri, dunia ini aku gak ada siapa-siapa, salah. Gitu. Ini salah kamu ada loh. Arahnya kemana aku udah tahu. Tapi ini kan? Karena apa Mas? Kalau ada orang yang seperti itu, karena sebenarnya dia sedang dia cara pemahaman filosofisnya agak cara memandangnya aja dia tidak sendirian sebenarnya kan. Dia sedang bicara saya sendiri, kalimatnya harus dilanjutkan versus keberadaan orang lain kan. Orang lain sesama, karena nggak ada orang lain jadi aku merasa sendiri. Tapi kalau bicara ilmu filosofi, biologi molekuler maupun biopsikologi, kamu nggak sendiri, ada selnya sendiri dan ada semua bakteri dan virus yang ada di sekitar kita ini. Yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sel dari tubuh kita kan, tergantung konsepnya. Bahkan di luar tubuh kita, di sini kita ini juga banyak. Ya, di wajah kita ada arachnid, atau arachnid ya Mas, laba-laba kecil yang ukurannya 10 kali dia seperti sel kita. Dia yang suka makanin minyak di pori-pori kita. Berarti di wajahku ini namanya face mites. Wajahku ini ada laba-laba? Ada, aku tuh wajah. Googling aja Mas. Ada. Dan serem sendiri kalau lihat videonya. Dia beranak pinak di situ. Biasanya jumlahnya hanya 12 lusin. Kalau lebih banyak Mas? Lebih banyak dari situ sistem imunnya bekerja, kita terus menghalangi mereka untuk lebih banyak. Jadi sistem imun kita itu bekerja di tubuh kita untuk menghalangi bakteri virus yang ada di tubuh kita ini untuk tidak berkembang. Untuk berkembang lebih banyak. Mereka hanya dijaga. Kan mereka diperlukan tubuh kita Mas. Di usus kita ada banyak banget. Iya, itu ternyata diperlukan ya. Sesuatu hal yang mungkin kita rasa kono laba-laba ya gitu. Sebenarnya itu diperlukan ya. Dalam kalau jumlah yang cukupnya. Kalau pakai make up, kalau nggak dibersihkan mati dia. Face mites-nya. Kalau dia face mites-nya mati, siapa yang bersihkan sebum minyak namanya di wajah kita? Ini menarik ini. Enggak ada, Mas harus impor Mas dari mana kan nggak mungkin. Berarti malah kalau pakai make up nggak dibersihin, itu malah mematikan laba-laba yang bermanfaat itu. Dan bakteri dan virus yang baik-baik ya, tanda kutip, di wajah kita. Itu diperlukan di wajah kita. Makanya konsepnya we are never alone. Karena banyak ini ya. Iya. Banyak apa namanya? Banyak jasa trenik namanya kalau. Itu kategorinya kalau bahasa Indonesia jasa trenik ya. Karena kecil sekali. Iya. Dan itulah tadi ya bedanya antara psikologi
biopsikologi dan sama biologi perilaku. Tadi Mas nanya mau lihat sel gimana pakai mikroskop, Mas. Iya. Tadi kan ya udah dibagi jadi 1/10 ya. Kecil masukkan itunya. Preparat begitu ya, kaca kecil terus dilihat di bawah mikroskop. Mikroskop di dunia ini kan macam-macam. Ada yang biasa yang hanya bisa melihat sampai permukaan selnya aja, ada yang sampai dalamnya. Sampai bisa di zoom. Sampai bisa di zoom 10.000 kali bisa. Nggak cuma zoom kayak kamera handphone ya yang teman-teman lihat di Instagram saya itu 10.000 kali. Itu 10.000 kali. Segede itu kan. Iya bisa kelihatan ya. Sebenarnya kalau di zoom out nggak kelihatan sama sekali. Itulah. Jadi kita bisa melihat sel itu sekarang, teknologi sekarang mungkin 10 tahun terakhir itu sangat bagus banget. Dan percepatan teknologi biologi molekuler gimana menurutmu, Mas? Kalau 10 tahun terakhir berkembang sangat pesat sekali. Sekarang kita bisa tahu perbedaan dari sel dari seorang pasien yang sakit tumor sama nggak sakit tumor. Dulu kan agak sulit. Sekarang bisa ditandai, bahkan kita ilmuwan bisa mewarnai mana bagian yang error. Jadi bagian yang error itu kelihatan merah, yang nggak error nggak. Jadi bandingkan keduanya itu kelihatan, Mas. Nah itu menariknya di situ sebetulnya biologi molekuler itu. Percepatannya semakin sangat bermanfaat gitu ya. Iya. Terkait kita ya. Dan itu yang membedakan antara psikologi yang mungkin kalau aku rasakan psikologi itu sifatnya nggak pasti ya. Gimana ya? Maksudnya kalau itu kan, kalau psikologi berdiri sendiri dia tidak pasti. Tapi kalau ada biopsikologi di dalamnya jadi pasti, Mas. Iya, jadi pasti. Karena bisa dikuantifikasi. Iya. Ingat loh, Mas, cancer itu datangnya dari satu sel, bukan dari 5-6 sel bergibah. Itu dari satu. Satu dulu error, dia membelah kan. Iya. Jadi dua kan eksponensial. 2 pangkat 2 berapa? 8 jadi 16 jadi 32. Iya. Terus saja. Ada yang bilang gini, Mas. Aku perlu konfirmasi sih dengan dirimu bahwa sebenarnya di setiap tubuh kita ini ada sel kanker ya. Oh yes, itu benar. Ya, itu benar. Tapi kan sel imun kita setiap hari melawannya, Mas. Nah gini, sel kita itu, jadi kalau aku suka dengan konten-kontennya Mas Haji. Karena Mas Haji aku itu juga Mas Haji itu ngajarin untuk seimbang gitu. Mau mengapresiasi konten malah duluan kamu. Aku apresiasi dulu karena bicara cancer kan. Mas itu kan ngajarin keseimbangan. Dari sisi ilmunya Mas lah ya. Kalau dari sisi ilmu saya itu namanya homeostasis, Mas. Benar. Di sisi sel. Setiap hari tubuh kita itu melawan sel-sel asing, virus, bakteri, termasuk sel kanker kita yang tidak bisa kita ukur real time saat ini dengan teknologi yang kita punya saat ini. Tapi ilmuwan sudah yakin ada. Nah sekarang kenapa bisa muncul kanker? Berarti keseimbangannya putus, Mas. Nah, sistem imunnya ya wes lah kan orang Jawa. Sakarep mulan gitu. Nyerah saya kan gitu kan sistem imunnya. Kalau dia nggak nyerah dan dia terus berjuang untuk itu pasti. Tapi kapan dia nyerah, kapan dia tidak nyerah itu yang tanda tanya besar. Ilmuwan kita belum tahu secara pasti. Kenapa bisa begitu? Orang bilang stres. Stres pun many level gitu. Ada yang bilang gini juga. Kondisi homeostasis ya. Itu kan kondisi seimbang kan. Ketika kita sedih, itu kita stres. Sebaliknya, ketika kita gembira, itu pun kita stres. Ada yang bilang seperti itu. Oh itu benar, Mas. Ya kan? Jadi ternyata orang yang gembira itu stres juga. Itu juga stres juga karena itu dibaca oleh tubuh kita. Itu bukanlah kondisi seimbang kita. Betul, itu bahasa Latin atau ilmiahnya eustress. Eustress. Stres yang bahagia. Iya. Dan terus-terusan gembira itu juga berbahaya juga ternyata. Ya memang apa yang tidak seimbang itu membawa ke arah yang kurang baik. Sakmatio. Nah itu kan istilahnya filosofi Jawanya kan. Sakmatio. Segala sesuatu yang berlebihan meskipun itu hal baik untuk kita itu tetap jadi buruk. Iya. Konten tadi, Mas. Iya. Apa yang bikin kamu bikin konten dengan seperti itu? Gaya seperti itu? Karena menarik sekali bikin orang yang tidak paham atau kepintarannya tidak sepintar dirimu seperti aku ini yang tidak paham terkait biologi menjadi enak gitu, Mas, memahaminya. Awal mulanya gimana? Apakah dari awal memang kamu bikin konten seperti itu? Aku rasakan enggak kan gitu. Awal mulanya posting gambar-gambar kucing, Mas, awalnya.
Penyuka kucing ya. Iya, saya kan punya bakat fotografi juga. Dulu punya sertifikat fotografer di Prancis. Ketika sekolah di sana 7 tahun. Sertifikat fotografer Prancis loh. Iya. Karena di sana tidak boleh ngambil foto orang kalau nggak punya sertifikat di mayor, di kantor mayor office. Iya, di sana memang itu kena legal office-nya ngeri banget saya. Jadi mereka kursus dulu setahun baru dapat izin. Saya foto-foto, jualan foto, beberapa masuk Nat Geo dulu ya. Sekarang udah berhenti. Girinya masih ada di rumah, saya lengkap. Makanya kalau moto saya di story saya itu kan ada, kalau orang yang teliti ngelihat gitu, saya ada mata-mata fotografernya gitu. Dulu di awal postingnya gitu. Kucing. Nah, ya, motret kucing lah atau apapun. Kemudian saya melihat kok saya itu orang yang ya itu tadi Mas, filosofis banget. Kok manfaatnya kurang ya menurut saya. Manfaatnya kurang. Yang menikmati ya mungkin penggemar kucing sama yang senang fotografi aja. Kemudian coba deh saya pengen untuk lebih explore lagi ilmu saya biologi molekuler. Tapi kalau saya cerita, operon adalah sistem yang ada di dalam tubuh kita untuk mengatur ekspresi gen. Waduh, itu yang nonton ya cuma teman-teman saya sendiri kan, kayaknya kurang. Ini konten ini harus bisa dipahami semua orang. Apa sih yang menarik untuk orang? Saya mempelajari itu juga Mas. Visual menarik. Setelah visual tidak hanya visualnya aja, storytellingnya juga harus bagus. Tapi nggak boleh melenceng dari sains. Itu saya punya standar yang sangat tinggi di konten saya. Jadi kalau ada yang minta bikinkan konten ini nggak sembarangan. Kalau nggak ada landasan saintifiknya saya nggak mau. Ada landasan saintifiknya pun mungkin bisa jadi kita salah menerjemahkan, bisa loh Mas. Jadi dari situlah saya buat, mungkin sejak tahun 2018 saya main Instagram itu 2018 akhir Mas. Baru-baru kok enggak. Jadi dari situlah saya mulai untuk merambah ke ranah itu, dieksplor. Kemudian dulu sampai bikin gimmick ada merpati 2 itu kan. Itu tapi juga orang kok malah ngeliatin merpatinya. Merpatinya biar ngobrol atau biar ketemu gitu kan. Terus itu pengalaman hidup saya sendiri sebenarnya, merpati itu aku ngobrol sama temanku atau jadi justru karena itu relate ke orang karena mereka ngalamin. Tapi saya lihat loh kok konten saya ditinggal itu mereka. Coba saya ubah lagi video reels, kemudian naik kan, boom banget di Instagram. Dari situlah saya mencoba sel. Kemudian ternyata sel-sel itu ada perilaku-perilakunya. Dari itulah saya ceritakan perilaku selnya yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan. Kesedihankah, dukakah, kemudian bahagia dan lain sebagainya. Jadi saya ungkapkan aja. Begini loh, ternyata cocok gitu. Maksud saya orang-orang juga memahami, pengen tahu dan lain sebagainya. Secara di tataran sel itu piye gitu ya. Tapi ada yang konsul ke dirimu nggak terkait dengan kalau konsul secara resmi karena saya bukan psikiater, psikolog kan enggak, tapi konsul sel. Konsultasi sel. Konsul diskusi sih ya. Saya ada prinsip lain kenapa ngedukasi Mas setelah itu, tapi alasannya lebih ke spiritual Mas. Karena saya memahami ada amalan yang tidak terputus. Salah satu dari amalan yang tidak putus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Saya nggak punya uang banyak gitu. Jadi nggak bisa saya bagi-bagi sembako di jalan gitu. Tapi saya punya ilmu yang ada di otak saya ini yang muter 24 jam sehari. Saya memang kurang tidur Mas. Jadi overthinker banget saya karena seorang ilmuwan. Tapi ini harus bermanfaat ya saya bilang itu. Kita kan di Indonesia apa-apa harus jadi barang dulu, hasil riset supaya nanti bermanfaat untuk masyarakat. Menurut saya ilmu pun iya. Dan justru itulah manfaat yang intangible, bahasanya keren kan kalau ilmuwan gitu. Intangible itu abstrak gitu. Walaupun abstrak tapi sebetulnya bisa dinikmati. Jadi banyak orang yang DM saya nanya kalau saya mengalami gini-gini, kalau mereka secara sel gimana gitu. Secara sel gimana? Kalau mereka melewati batas kemampuan saya menjawab, saya akan bilang Anda harusnya ke psikiater, psikolog. Kalau saya sebatas ini. Anda harusnya ke dokter. Saran saya begini ke dokter. Enggak dituruti ya enggak apa-apa Mas, itu saran. Tapi saya usahakan semua DM, saya usahakan. Mungkin sekarang ini levelnya di 80% DM saya balas. Ada 20% ya karena saya sibuk gitu kan, kemana kelewat. Bisa ke skip ya. Nah, skip. Tapi itulah Mas, kalau follower tambah banyak kan kita melayaninya juga mungkin kewalahan. Semangat seorang ilmuwan beneran ada di dirimu ya. Dan itu banyak yang manggil saya Min Mas. Karena admin. Selamat pagi Mimin. Gimana sih? Saya sendiri nih, bukan Mimin. Sudah bilang berulang kali. Saya itu nggak ada yang ngelola. Ini saya sendiri. Semangat seorang ilmuwan ya itu terasa gitu di rumah. Karena tadi ya membagikan ilmu itu memang seringkali diremehkan oleh orang. Padahal itulah amalan yang dan itu tidak gratis, terputus. Mas. Yang saya senang banget adalah ketika banyak guru
Ini kalau ada guru yang dengar, banyak guru, saya berterima kasih ke teman-teman Bapak Ibu guru ini memakai konten saya untuk ngajar. Jelasin ke terus mereka muridnya. nanya, Mas, saya harus bayar berapa? Nggak usah bayar. Ini saya kemas khusus, maksudnya agar yang lain mudah untuk menjelaskan ke siswa. Silahkan aja gitu. Kalau ibu bapak gitu memberikan kredit ke saya, dengan senang hati, saya senang sekali saya dianggap ada kan gitu. Tapi kalau enggak pun ilmu ini sudah sampai ke orang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu tidak hanya di Jawa, Mas. Jadi saya pernah difoto, dikasih sama Bapak Ibu guru di Halmahera. Sampai sana. Jadi konten saya itu di papan tulis digambar sama seorang guru. Saya nggak punya OHP, apa namanya? Kalau OHP sih LCD, OHP-nya angkatanku juga. Iya kan? Yang kertas mika itu. Dimaafkan ya. Tahu OHP nggak? Nggak tahu. HP itu yang pakai plastik itu. Iya, plastik mika itu, kertas mika gitu, suatu HP ya, LCD. Nah itu di foto tuh, saya jujur saya nangis, saya terharu karena sampai Mas. Dari situlah semangat saya terus. Jadi goal saya sebetulnya adalah tambah banyak orang yang pinter itu aja. Walaupun tidak harus resmi pakai rapat segala macam, tapi ini bisa sampai terbagikan. Kekasan kontenmu adalah itu menjelaskan di tataran sel hal-hal yang psikologis gitu, maksudnya. Aku juga sangat terbantu gitu. Ternyata dari sisi sel molekular biologi itu begini ya gitu. Contoh misalnya ini kita bahas satu persatu ya. Boleh. Soal jatuh cinta, Mas. Wah ini. Kalau di tataran sel molekular itu gimana, Mas? Orang jatuh cinta kepada seseorang gitu. Itu sebenarnya yang terjadi apa? Yang bermain ada mungkin kurang lebih 7 sel, tapi ada 2 sel utama yang bekerja di situ. Sel saraf. 7 sel. Iya. 7 sel yang sel saraf kan di otak. Ya, 2 sel yang dominan ya. Iya, dominan dan sel somatik, sel tubuh. Ya bahasa ini ya, somatik kan Latin. Badan soma. Kan ada sel reproduksi kan, sel reproduksi berikutnya Mas. Oh iya. Itu berikutnya. Jatuh cinta tuh 2 sel utama dulu. Sel saraf namanya neuron dengan sel somatik di tubuh kita yang ada di jantung, di otot kita, di usus. Apa yang terjadi di 2 sel ini? Jadi jatuh cinta butuh stimulus visual, audio visual dan juga somatosensori, sentuhan. Nah, gitu butuh, Mas. Makanya kalau orang disentuh senang kan gitu. Iya, ada ini love language-nya yang disentuh physical touch. Iya. Ada touch. Juga yang love language-nya itu word of affirmation. Iya, afirmasi kata-kata dengar. Oke. Nah, gitu. Tapi yang terjadi ada juga itu love language-nya itu ditransfer. Itu apa ya? Itu saya yang kerja itu ya kan? Ya kan buat susah. Ini beli di online shop apa? Oh iya, seneng gitu. Iya. Oke. Love language-nya transferan. Jadi diproses dulu Mas di otak. Di otak diproses dulu di bagian yang kita sebut sebagai sistem limbik. Limbik itu di tengah ya. Bagian yang ngatur emosi kita. Amigdala di situ. Amigdala ya. Paling utama dia. Jadi saya pernah cerita di suatu sesi lah mengenai jatuh cinta ini. Ada 3 bagian otak yang bekerja paling keras saat kita jatuh cinta. Adalah 1 amigdala yang ngatur emosi kita. Yang kedua adalah hipotalamus. Hipotalamus itu yang membantu amigdala untuk mempertebal emosinya. Mempertebal emosi. Kemudian disimpan hipokampus. Oh, disimpan? Iya toh, disimpan toh Mas. Ngapain disimpan Mas? Lu disimpan untuk kenangan kan segala macam. Makanya jatuh cinta itu kan indah itu ya. Memorinya lebih kuat ya Mas. Hipokampus nyimpen kenangan tentang cinta, tapi disitulah juga dia ngatur tentang ketidaksukaan kita sama sesuatu. Oh, emosi benci juga di situ. Benci di situ. Benci dan cinta itu tinggal di tempat yang sama. Mungkin tetanggaan aja. Beda komplek aja Mas. Beda RT. Beda RT. 3 itu Mas yang utama bekerja. Kemudian mereka menginduksi kelenjar pituitary yang ada di bawah otak, di sebelah batang otak. Pituitary kemudian menginduksi ke tubuh, "Hey, kau hasilkan adrenalin." Dia produksi sendiri yang disebut dopamin dan lain sebagainya. Jatuh cinta lah kita. Terasa kayak ada sensasi jatuh cinta itu. Dopamin itu diproduksi di sistem limbik juga di suatu organ bagian otak namanya VTA, dan dopamin itulah yang membuat ketika Mas jatuh cinta, Mas menerapkan syarat kepada dia. "Aku akan mencintaimu, maka kau harus mencintaiku juga." Itu dari VTA tadi. Dopamin Mas. Ya. Dopamin ya. Iya. Kenapa dia si dopamin ini secara biologi evolusi begitu. Dopamin. Iya. Ngomongin gosipin. Secara biologi evolutif begitu, karena kelangsungan hidup seorang makhluk hidup. Iya, manusia itu kan ini dia pengen monogami Mas sebenarnya.
Nah, I must have her. Yeah. Supaya saya bisa menurunkan keturunan. Itu berlaku untuk seluruh kingdom animalia termasuk kita manusia. Karenanya lah maka si VTA di tadi ya VTA itu ventral tegumen area. Ya, itulah yang tengah menghasilkan di sebelah bawah amigdala. Kan? Menghasilkan dopamin ya itu. Betul, itu sel A10 namanya, itu hanya segelintir sel, dia lah yang bertugas menghasilkan dopamin di otak kita. Aku tahunya A4 Mas, kertas. A4 ya itu. F4 Mas yang folio aja kan. F4 EFSA Mas. Iya. EFSA Meteor Garden malah EFSA. Iya, EFSA ya. Tadi itu apa namanya menghasilkan dopamin itulah yang memberikan syarat ke orang gitu. Iya, makanya cintanya kan conditional love. Conditional love, nggak bisa unconditional love. Dopamin lawannya oksitosin. Bukan lawan sih, maksudnya penyeimbangnya itu adalah oksitosin adalah hormon yang akan diproduksi setelah Mas berhubungan dengan seseorang itu dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Muncullah oksitosin, jadi cintanya menjadi tidak bersyarat. Oh gitu. Kalau aku sudah menikah 13 tahun nih Mas, iya, sama bojoku, oksitosinnya udah amburadul. Malah jadi banyak ya, gitu. Ada rasa bosannya juga. Oh, betul. Oh, iya kan ya gitu. Oksitosin Mas, itu yang mengikat. Itu sebabnya pasangannya tidak semua, tapi secara umum suami istri, istrinya marah, suaminya diam, setelah itu mereka bisa jalan berdua Mas. Coba Mas pacaran. Udahlah kan gitu. Egonya muncul. Ego dari mana? Dopamin Mas. Oksitosin inilah yang jadi oksitosin penyeimbang. Kalau kita bicara dua hormon, sebenarnya yang terlibat belasan neurotransmitter dan hormon. Amigdala tadi ada. Amigdala, hipotalamus, hipokampus. Ya, tadi ngomongin tiga-tiganya gosip gitu. Yuk kita simpen kan gitu. Tentang suami laki-laki kan belum lama ini juga rame tuh, laki-laki tidak bercerita. Konten-konten seperti itu kan. Laki-laki tidak bercerita tapi tiba-tiba meledak gitu dan sebagainya. Secara biologi, kenapa laki-laki itu lebih susah bercerita dibandingkan perempuan? Apakah ini ada kaitannya dengan testosteron atau mungkin perempuan juga kan tidak ada testosteronnya dan sebagainya? Seperti apa penjelasannya? Oke, saya kembali ke era di mana manusia masih berburu dan meramu dan tinggal di gua. Yang wanita tinggal di gua bersama dengan anak-anak. Yang pria kan yang jantan pejantannya keluar berburu. Kan di dalam berburu itu semua indranya, sensingnya kan nyala Mas. Ya dia harus survive, dia juga harus mematikan hewan yang ada di depannya mungkin lebih besar dari dia. Testosteron lah yang hormon yang paling berperan di situ. Nah testosteron, testosteron itu mengkamuflasekan amigdala. Jadi dia memberikan respon kepada otak yang direspon oleh neurotransmitter lain yang kemudian sedikit mematikan amigdala. Rasa amigdala itu kan ngatur emosi kita. Mau nangis, mau itu. Berekspresi juga kan. Kayak saya deh, pas tadi di stalaktit naik di gua di atas itu mana saya nangis? Enggak, rasanya strong sekali. Setelahnya nangis saya, nggak bisa turun. Emosinya keluar kan? Gitu. Nah ini sama. Jadi testosteron itu sering sekali menghambat kinerja amigdala. Karena memang secara biologi pria itu memang untuk melindungi itu. Keluarganya, mencarikan nafkah. Kalau dulu carikan makanan. Jadi bukan he's not allowed to cry, tapi hormonnya ngatur dia untuk seminimal mungkin dia lemah. Ditambah di era modern, kalau dulu kan nggak ada yang namanya tekanan sosial untuk apa itu namanya Mas istilahnya? Toxic masculinity. Dulu nggak ada siapa yang mau toxic masculinity di gua, nggak ada. Sekarang kan cemen. Kalimat-kalimat itulah yang membuat cowok akhirnya aku tadinya mau nangis nih nggak jadi. Nah itu Mas. Jadi apa ya, lelaki ini memang diciptakan untuk kuat, tapi sebetulnya dia harus diberikan waktu untuk bercerita. Perlu diupayakan. Kita perlu effort gitu dan latihan karena testosteron kita akan menghalangi kita Mas. Iya. Jadi nggak semudah perempuan yang udahlah cerita aja gitu, nggak semudah itu kan. Memang perlu ada pas upaya. Pas kita lagi mau momen-momen itu malah dimarahin kan Mas, main game ya kan, lagi duduk ngelamun. Ini curcol kita ya, ini curcol kan? gitu. Mas mau diem aja sih, lah ini sedang usaha kan gitu. Saya sedang menghalangi testosteron ini mau udah di ujung sini loh mau nangis, malah kau bilang gitu nggak jadi sedot lagi kan gitu. Gimana sih, itulah lelaki. Itulah, tapi nggak semua lelaki begitu. Mungkin sekitar 10% di dunia ini mudah sekali menangis. Nah itu ada apa ya, faktor selain testosteron itu epigenetik berperan Mas. Trauma masa lalunya, masa kecilnya seperti apa, lingkungannya itu juga berperan. Terlalu besar mengalami emosi negatif, yang terjadi bukannya keluar emosinya, yang terjadi adalah suppress emotion. Suppress. Karena ada juga pengalaman, ada yang cerita gini, dia sekarang menjadi laki-laki yang
nggak mau cerita karena dulunya pernah cerita tapi ternyata diresponnya kurang baik, menyakitkan gitu, itu juga traumatis. Itu terus sekarang terus sekarang dia jadi memilih untuk udahlah aku meneng wae, aku lah diam aja gitu. Betul. Makanya kalau dalam hal ini laki-laki tidak bercerita ini bisa lama-lama tidak sehat itu, bahkan bisa meledak. Kayak ini perlu laki-laki perlu mengupayakan ya, perlu ada effort untuk bercerita dan lingkungan pun juga mendukung untuk bercerita gitu. Betul itu Mas. Kalau tadi kan terkait jatuh cinta Mas. Ada yang bilang gini, makin jatuh cinta makin benci atau enggak ketika makin jatuh cinta makin besar potensi sakit hatinya. Itu benar. Kalau dari sudut pandang sel kan riset banyak menunjukkan. Kalau dari sudut pandang sel kan homeostasis. Oh, kembali ke situ ya. Semakin besar jatuh tubuh kita cinta, itu tidak pernah jomplang ya Mas. Sebenarnya tubuh kita itu tidak pernah mau berlebihan maupun kekurangan, kan kita yang buat Mas. Makan berlebihan atau makan kekurangan. Maksudnya tuh kurang lengkap, sayur gizi segala macam nggak terpenuhi, atau berlebihan malah terlalu banyak jus buah terus diare Mas kan gitu. Kan gimana? Jatuh cinta juga sama. Jatuh cinta itu kan tadi seperti saya katakan, benci sama cinta itu tinggal di bagian otak yang relatif sama. Benar, hipokampus tadi. Nah, betul. Yang membuat apa ya? Tinggal ada kejadian yang sangat fatal yang mengubah rasa cinta itu menjadi benci. Yang fatal atau tidak fatalnya juga tergantung individunya. Karena dialah yang punya persepsi. Ya. Nah, di situ. Selama jatuh cinta itu tadi ya. Ya, jatuh cinta. Kan, katanya itu makin jatuh cinta, itu resiko sakit hatinya makin besar ya. Makin cinta makin besar potensi sakit hatinya. Itu benar nggak? Kalau secara quote itu kan wah benar gitu. Tapi kalau secara biologi Mas? Secara biologi betul Mas. Karena kan rasa cinta sama benci tadi kan kita udah jelaskan tinggal di tempat yang sama. Hipokampus. Ya, daerah sekitar kuliah ya. Dia kuliah ya Mas ya. Iya. Kan kampus ya. Iya. Jadi di situ lah Mas. Jadi apa ya? Yang memicu kejadian seseorang kemudian menjadi cinta, menjadi benci menjadi cinta itu kan hal-hal yang sangat personal dan tipis berarti karena disimpan di satu kan ruang yang sama. Basisnya perspektif Mas. Perspektif kompleks ya Mas Haji ngerti lah. Di belakang pengalaman orang segala macam itu berpengaruh. Rasa patah hati dia sebelumnya, rasa dia kehilangan seseorang sebelumnya itu berpengaruh sekali bagaimana cara dia mencintai seseorang. Sebetulnya kalau mau diartikan tuh kompleks sebetulnya. Tapi di otak itu diterjemahkan lewat koneksi saraf satu sama lain yang kita sebut sebagai neuroplasticity. Yang akan berubah kalau ada kejadian-kejadian fatal ya. Fatal tuh juga mematikan bukan. Kejadian-kejadian yang sangat penting bagi kita. Kehilangan seseorang, kehilangan orang tua kita, kemudian mengubah rasa pandang kita terhadap pasangan kita, itu bisa Mas. Itulah yang terus tiba-tiba dari cinta jadi benci jadi cinta. Dan ya benar memang bahwa makin cinta itu berpotensi besar malahan patah hatinya atau sakit hatinya ya. Kalau dari benci, karena orang ini malah mikirkan dia terus, disimpan Pak di hipokampus sama kita. Karena dia disimpan di hipokampus, mutarlah terus dopaminnya kemudian meminta kehadiran dia. Jadi kalau aku nggak nyandu, kalau saya nggak dekat sama dia, kayaknya ada yang kurang. Ini harus bertengkar nih sama dia. Lama-lama suka. Jadi kenapa suka? Karena kemudian kejadian itu diputar di otaknya menjadi satu faktor ingatan yang penting bagi hidup saya. Jadi otak seperti bilang ke kita, ya udah kamu sama dia aja, jadi sayang sama dia. Gitu. Jadi ini kompleks Mas. Koneksi antara dua bagian, satu bagian otak di dua rasa inilah yang paling kompleks untuk kita jelaskan. Tadi juga sempat menyebut tentang kejadian fatal adalah kehilangan duka. Tadi juga habis ngomongin grief ya sama Mbak Nira. Kehilangan kalau di pembahasan sel atau otak itu gimana Mas? Duka itu seperti apa? Jadi jadi ngomongin duka dulu ya di sini ya, sebelum nanti grief talk-nya ya. Duka dulu. Grief fest-nya ya. Iya. Jadi ini Mas, kalau dipandang dari sudut pandang biologi, duka itu gini. Saat kita menyayangi seseorang, kita itu mewujudkan wujud orang itu di otak kita yang disimpan di dalam segala bentuk informasi terkait orang itu, sentuhannya, suaranya, bau badannya, kemudian segala sesuatu itu disimpan di otak. Emosi yang muncul karena kita bersamanya itu disimpan di hipokampus. Memori itu kan dia berhubungan, memori itu kan sifatnya
intangible tadi kan nggak bisa dipegang, walaupun sebetulnya secara sudut pandang biologi dia itu nggak abstrak, dia nyata, bentuknya impuls listrik. Itu kan impuls listrik. Iya kan, seperti jadi setiap hari diimpulskan listrik itu di sel-sel yang kita sebut dengan sel engram. Iya. Di otak itu juga kita. Termasuk sedih ya. Sedih itu diprosesnya kayak gitu. Diprosesnya mirip-mirip begitu. Bagaimana impuls listrik itu bermain? Kalau mau bicara biologi lebih dalam lagi itu impuls kalsium namanya. Perpindahan kalsium. Iya, kan kalsium materi yang membawa kelistrikan itu dan ion-ion yang lainnya. Nah, disitulah dia, kalau gambar ini kan image dari seseorang ini kan relatifly abstrak di otak. Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi maupun awam gitu kan. Dari sudut pandang saya dia nyata adanya. Dia harus diwujudkan di luar dalam bentuk perilaku, Mas. Caranya gimana? Orangnya harus ada. Kalau orang yang nggak ada, saat kita kehilangan seseorang, orang yang biasanya ada kita pegang, kita cium baunya tiap hari, atau kita rasakan kehadirannya tiap hari, kemudian tiba-tiba nggak ada, otaknya bingung. Ada image-nya di sini kok nggak ada ya di dunia nyata. Nggak sinkron, nggak selaras, nggak homeostasis. Datanglah perasaan berikutnya, dopaminnya nggak dapat, yang keluar adrenalin, kortisol. Oke, dia nggak ada. Wah, jadi ada munculnya kemarahan, rasa sedih, itu muncul semua, Mas. Nah, disitulah rasa duka itu diterjemahkan oleh tubuh seperti itu. Kalau sedih ya, karena berbagai hal itu tidak diproses atau tidak terurai selama 24 jam, berarti itu menjadi istilahnya kayak stres akut gitu ya? Atau seperti apa, Mas? Istilahnya gimana sih? Ya, stres itu ada dua, Mas. Stres kronik sama akut. Kalau akut itu yang kurun waktunya sebentar, biasanya menit hingga jam aja. Bukan akut kamut, bukan itu aku kamu. Kalau yang Mas bilang ini sebetulnya ini lebih ke kronik. Kronik. Yang lama. Sedih yang lama berkepanjangan jadi stres kronik. Iya, stres kronik. Tapi kalau kita bicara stres, ini kan stres itu kan macam-macam, Mas. Tapi kan image-nya stres itu negatif ya kan? Iya. Kan ada stres yang baik, ada stres yang tidak baik. Kita bicara stres yang tidak baik. Jadi gini, kalau saat kita sedih, kita khususan untuk bicara sedih, saat kita sedih kan respon tubuh itu relatifly negatif, tanda kutip, karena image yang ada di otaknya nggak dia dapat di dunia nyata. Iya. Jadi dia hilang. Karena dia hilang, respon yang ada adalah ketidakseimbangan sel-sel tadi. Otak bingung dia, kok perwujudannya tidak ada ya. Akhirnya memunculkan yang namanya hormon-hormon stres seperti kortisol dan respon-respon yang tidak wajar di tubuh kita. Iya. Nah, sifatnya sementara hingga jangka waktu yang lama. Sementara itu tadi stres akut itu hitungannya jam aja, Mas. Tapi kalau dia sudah berhari-hari sampai minggu sampai tahun itu sudah kronik. Nah, kalau sudah kronik, tubuh tidak mungkin nyimpan terus itu di otak. Otak akan bilang ini harus dialirkan ke suatu tempat di tubuh kita. Kan kita kan tubuh kita. Iya. Sel-sel ini kan kayak sedang bicara. Dialirkan kemana ya? Tempat di mana aku bisa buang ini emosi. Jadi orang itu bisa kemudian sakit fisiknya, Mas, dari sakit mentalnya. Kalau grief itu tidak diatasi oleh dia, bisa tiba-tiba punya asam lambung, bisa GERD, larinya ke situ ya. Macam-macam bisa break out terus jerawat, bisa kakinya sakit, nggak jelas punggung segala macam. Fisik ya, fisiologis ya, jadinya ke kesehatan ya. Iya, mind body connection namanya. Iya. Oke. Sedih, duka itu kan terkait dengan seringkali karena kematian. Iya. Ya. Tadi sebelum podcast kita udah sempat ngobrol juga terkait dengan biologi kematian gitu. Mungkin bisa diobrolin lagi, Mas. Kayak ketika orang sudah meninggal, ternyata selnya masih hidup. Iya, Pak. Ya. Sebagian sel di tubuh kita masih hidup. Karena kematian itu ketika secara medis adalah jantung berhenti, paru-paru berhenti bekerja, otak juga tidak ada lagi impuls listriknya. Tapi kan sel itu kan bagian terkecil, itu kan organ yang kita bicarakan. Nah, sel itu kan macam-macam. Ada sel yang ada di bagian tubuh kita di mana-mana itu masih ada yang reaktif. Contohnya di kuku. Di kuku masih memanjang dia, Mas, sampai beberapa hari setelah kita meninggal karena respon itu seperti gini, Mas. Seperti kalau mati listrik, yang mati itu gardu utama kan butuh waktu untuk sampai Bandung, Mas. Misalkan yang mati di Jakarta jaringan listrik itu sampai Bandung. Butuh waktu dia untuk Bandung mati kan jam Jakarta dulu, Jakarta, Bekasi kan gitu. Sel di tubuh kita sama. Yang memberi makan sel-sel di tubuh kita itu kan aliran-aliran darah. Padahal darah itu sendiri adalah sel juga.
darah berhenti mengalir, nutrisi tidak ada lagi ke sel mungkin di ujung kaki, di tangan maupun di bagian tubuh kita yang lain. Lambat laun nutrisi tidak ada, mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas memperbaiki dirinya, memperbanyak dirinya, nggak bisa. Kemudian dia mati. Mati dalam konteks sel itu semua berhenti bergerak. Bergerak dalam artian tidak, saya nggak gerak-gerak gitu nggak Mas, tapi berhenti beraktivitas lah sel. Oh enggak, selnya nggak joget-joget kayak di TikTok gitu nggak ya? Joget-joget. Kira-kira. Okay. Jadi memang pemahaman di biologi kematian ini sangat kompleks karena kalau dari sudut pandang biologi sebenarnya soul itu nggak ada Mas. Iya. Dari sudut pandang biologi loh ya. Iya. Nanti ramai lagi gitu kan. Tapi secara spiritual biologi nggak ada, tapi secara spiritual ada. Sains kita hari ini itu mampu menjelaskan kenapa ada kondisi postmortem ya setelah pasca kematian itu di mana sel-sel kita sebagian masih bergerak. Masih bergerak dan masih aktif, tapi hanya beberapa waktu saja. Karena setelahnya ya intinya kita butuh nutrisi. Kalau jantungnya aja udah nggak mompa, otaknya udah nggak memberikan perintah lagi ke dalam ke tubuh, nggak akan bergerak kemana-mana dia. Oke, ini kalau ngobrolin tentang biologi kematian ini bisa mungkin berapa hari ini podcastnya. Berjam-jam. Dan ini pertanyaan menjelang terakhir Mas Obrolan. Saya tahu kalau Mas Risa itu terutama di histori ya sempat lihat penyuka kucing ya. Iya. Apakah kucing, anjing, hewan itu bisa berinteraksi secara emosi ke kita Mas? Bisa sekali. Bahkan tumbuhan pun juga ya? Bahkan tumbuhan iya. Kayak apa, rumput ya? Rumput gimana Mas? Bisa. Kalau contoh ya, rumput. Saat kita memotong rumput, kan ada bau-baunya itu, bau senyawa yang molekul yang keluar dari rumput. Itu molekul itu namanya alelopati. Alelopati. ALLELOPATHY. Alelopati bahasa Inggris. Itu adalah mekanisme rumput dan sebagian besar tanaman untuk berkomunikasi kepada tanaman lain yang jaraknya kira-kira 1 kilometer hingga 2 kilometer dari situ. Kalau ke bawah angin ya bisa lebih jauh lagi. Saling ngobrol mereka ternyata. Ngobrol ya. Saat rumput dipotong, itu dia mengeluarkan senyawa itu menunjukkan kepada rumput yang mungkin ada di lapangan sebelah mengatakan kalau saya sedang menderita dan sedang hancur kan gitu. Anda harus memproduksi sesuatu dan menghasilkan sesuatu di dalam tubuh Anda untuk melindungi diri. Defense mechanism gitu mechanism. Ini ada jurnal ilmiahnya dan sudah terbukti beberapa kali di banyak sekali jurnal ilmiah riset lah ya. Menunjukkan rumput yang ada di lapangan sebelah ini tiba-tiba menebal dinding selnya. Daunnya lebih tebal, akarnya lebih banyak karena dia berusaha untuk mempertahankan diri. Ini kalau halangan yang menyebabkan teman saya meninggal di sebelah sana ini datang, saya udah siap. Itu tanaman loh Mas. Itu bukan hanya rumput ya, maksudnya bukan hanya rumput tapi pohon dan sebagainya. Iya, pohon dan tanaman, sebagainya. tapi terus terkait dengan kucing dan anjing kalau pun. Kucing itu melihat manusia sebagai kucing besar. Bentar, gimana? Iya. Kucing itu. Iya. Dia nggak melihat kalau misalnya ini ya. Dia nggak tahu Homo sapiens manusia, nggak tahu kucing itu. Dia juga belajar biologi molekuler juga. Ya. Dia melihat kita sebagai kucing besar. Aku itu hampir setiap hari itu di rumahku kalau aku pulang dari pergi. Didatangi kucing. Ada kucing itu di terasku. Kucingnya gendut gitu dan dia itu lucu banget itu. Itu berarti ngelihat aku tuh seperti kucing besar. Iya. Seperti kucing besar yang menyayangi dia. Yang bisa dia jadikan tempat bersandar ya kalau manusia kan. Dia tuh sering kali ini membuka perutnya itu ngeler petangnya kan Mas. Kalau tak lus itu senang banget dia. Kalau dia buka perutnya dia merasa sangat aman dan nyaman. Kan ada bahasa-bahasa kucing yang diterjemahkan oleh orang-orang yang mungkin expert juga di bidang itu. Dan memang kalau kucing itu nyaman dia tidurnya pun sembarangan. Jadi kalau dia meringkuk itu kan dia sebetulnya agak waspada. Telinganya turun ke bawah itu memang nyata adanya perilaku. Jadi biologi perilaku tapi ini perilaku hewan. Jadi kucing itu kan kucing mamalia kayak kita. Hewan menyusui loh. Kan manusia juga menyusui kan. Sesama mamalia itu punya sistem organisme koneksi yang sama. Oksitosinnya juga relatif sama. Jadi kucing punya oksitosin, kita juga punya. Jadi gini Mas, hubungan kita, cinta kita dengan pasangan kita itu relatif dopamin dulu. Dopamin. Conditional love. Conditional love, benar. Tapi seorang ibu melahirkan anak itu unconditional, langsung oksitosin lewat air susunya, air susu ibu, lewat koneksi ibu dan anak sejak anaknya keluar dari
dari rahimnya. Itu cinta oksitosin berarti. Oksitosin. Beda dengan kalau jatuh cinta dopamin. Dopamin dulu. Butuh waktu berapa lama untuk kemudian nanti jadi oksitosin. Kucing ke kita langsung oksitosin, Mas. Oh gitu. Jadi kalau kita mau nyayangi kucing, please sayangi kucingnya dengan beneran gitu. Karena dia tidak menganggap kita kondisional. Kau kasih makan aku kasih kau ini namanya. Nah, itu kalau orang Sumatera gitu bahasanya. Tak kasih lembut-lembut perilaku saya enggak. Kucing tidak memahami itu. Dia hanya ngerti begitu dia diterima di rumah itu, dia akan menganggap rumah itu ya rumah dia. Dan jadi, yang punya rumah itu adalah kucing besar. Itu kucing besar yang menyayangi saya. Tapi kan sebaliknya kan dia jadi majikan, Mas. Nah, itu kan istilahnya. Dia lah majikannya sebetulnya. Dia lah majikannya. Jadi majikan ya. Bicara kucing kita banyak belajar bicara kasih sayang sebetulnya. Bagaimana secara unconditional kita harus menyayangi dia. Kucing saya pernah jatuhin TV saya yang harganya nggak murah gitu. Mau marah, TV-nya tetap pecah. Apa saya mau tendang kucing saya? Tidak menyelesaikan masalah. Karena otaknya ternyata Otaknya seperti anak usia 2 tahun, Mas. Kucing dewasa. Kucing dewasa itu setelah 1 tahun. Dia mirip dengan waktu hidup manusia 15 hingga 16 tahun. Kalau anjing kan katanya 1 tahunnya anjing itu 7 tahun ya? 7 tahun. Kalau kucing 1 tahunnya kucing 15 tahun usia manusia. 15 tahun usia manusia atau 1 tahunnya kucing itu sudah kucing dewasa, Mas. Kalau kita kan dewasanya lebih dari 17 tahun. Iya. Sekitar 25 otak manusia. Balik gitu kan, akil balik gitu. Nah, akil balik manusia 17 tahun. Tapi otak kita itu berkembang sempurna di usia 25. Saya juga nggak tahu dulu aturannya siapa yang buat. 17 tahun udah dewasa, nggak tahu. Tapi 25 tahun sebetulnya kalau otak mau disempurna, bagaimana seseorang manusia itu bisa memilih sesuatu dengan sadar, baik buruk ya. Baik buruk itu relatif. Tapi umur 25 dia bisa memilih dengan sadar. Tapi lulus kuliah itu berarti belum sebenarnya. Belum. Masih bimbang. Aku bayangin dulu zamanku lulus kuliah juga masih. Coba Mas lulus kuliah dulu bingung kan? Bingung, mau kerja di mana gitu. Kan wes sudah itu kan wisuda kan. Iya. Wes sudah itu kan wah jadi pengangguran. Aku kan itu. Bingung gitu ya karena memang belum ini ya secara otak 25 ya. Iya. Jadi memang ya kalau balik lagi tadi hubungan kita sama kucing ya kucing itu 2 tahun. 2 tahun dan dia akan berhenti di situ. Jadi bayangkan namanya 2 tahun. Kayak ketika manusia 2 tahun ya. Iya, ketika dia dewasa 2 tahun perkembangan otak seperti perkembangan otak anak manusia berusia 2 tahun dan berhenti di situ sampai dia meninggal kucingnya. Rata-rata kucing meninggal kucing meninggal umur rata-rata 15 tahun. Kalau tidak ada apa-apa ya, penyakit tidak ada apa-apa. Tapi dia 15 kalau dikonversi ke ke manusia 80 tahun usianya. Panjang kucing. Iya. Umurnya sebetulnya. Iya. Makanya mengambil kucing dan kita memelihara kucing itu tidak hanya sekedar seneng aja ada dia di rumah, tapi harus siap-siap. Itu kayak punya anak. Iya, benar. Vaksin kita dia, makan. Ada kucing di rumah, Mas? Ada. Siapa namanya, Mas? Namanya ada gelarnya lagi, Mas. Karena dia nyentuh saya, dia dapat gelar ini. Apa namanya istilahnya tuh? Tertular kausa. Tertular kausa. Kan jadi dokter dia. Jadi mari kita panggil ini kucingnya, Mas. Dokter ya. Kucingnya kita tertular kausa ya kan. Namanya Dr. Rodrigo Chico Martinez. Bukan kompleks ya. Biasanya saya tuh kalau lihat kucing tetangga namanya Ciplek, kok kasihan banget nih makhluk hidup sama kayak kita loh, kasih nama yang bagus-bagus lah dikasih Ciplek. Terus namanya sekarang apa tadi? Panggilannya Chico. Oh panggilannya Chico. Baru mau aku Dr. Rodrigo Chico Martinez. Iya. Ternyata gitu. Kocak juga ya, pintar-pintar kocak ya. Memang. Itu Rodrigo sama Martinez kan dua striker. Oh suka sepak bola. Aku suka sepak bola. Rodrigo itu striker Real Madrid. Martinez Lautaro Martinez Inter Milan. Gabungin aja. Dulu kucing saya sebelumnya udah meninggal usia 15 tahun namanya Bella Rodriguez. Pokoknya Latin gitu Mas. Menarik juga. Dan karena suka sepak bola ini bentar lagi kan Indonesia Jepang ini kan kita shootnya kan tanggal 12 ini. Ya kan? Di tanggal 15 tanggal 15 hari Jumat. Jadi terima kasih Mas Risa sudah mampir di podcast ini. Ya meskipun tadi ada sedikit break ya. Enggak sedikit sih, lumayan lama breaknya, tapi terima kasih, senang sekali bisa ngobrol. Iya, sama-sama Mas. Dan tentu saja ini apa namanya? Sebenarnya waktunya kurang karena aku juga seneng gitu belajar banyak hal terkait dengan biologi ya. Karena aku rasa psikologi ilmuku perlu dilengkapi dengan biologi. Jadi mungkin lain waktu kita bisa ngobrol Mas. Siap. Ya. Lanjut.
Tentu dan saja, Mas. Di segmen terakhir di Pulinan Selaras, Mas, itu ada baca surat dari anonim, dari stranger. Jadi silahkan suratnya, silahkan itu Mas, suratnya. Baca surat. Ya, ini dari teman ngobrol Pulinan Selaras di episode sebelumnya yang anonim. Nah, silahkan dibacakan Mas. Oke, ini saya bacakan ya. Ya, bisa terbaca Mas tulisannya. Terbaca ya. Agak dijauhin dikit. Ini jadi kelihatan ini umurnya berapa. Makanya aku langsung nanya itu karena agak gini. Kalau masih muda nih tapi nggak kelihatan. Kenapa tertawa tidak boleh dihapus dari hidup? Kenapa tertawa? Oh, tulisannya gitu aja. Iya, tidak boleh dihapus dari hidup. Oke, pertanyaan renungan ini ya. Nggak tahu nih yang nulis siapa. Ini dijawab atau renungan? Boleh kalau mau menjawab Mas, kenapa tertawa? Mau dijawab dari sudut pandang biologi. Kalau simpel aja Mas, ringkas aja. Simpel. Biologi, secara biologi tertawa ini gimana? Secara biologi kalau kita tersenyum kita hanya butuh sekitar 4 hingga 5 otot wajah. Oke. Dibanding saat kita merengut itu butuh 40 otot wajah. Tersenyum itu adalah bagian dari ekspresi manusia kalau dilihat dari biologi perilaku Mas. Iya. Bagian dari ekspresi manusia yang akan membuat juga menginduksi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya dia adalah social connection. Oke. Jadi sebenarnya tertawa ya untuk diri sendiri ya. Tapi untuk dia lain lebih sebetulnya sebagai manusia makhluk sosial dia berfungsinya lebih ke situ. Ya, itulah jadi, kenapa nggak boleh dihapus. Ya, jangan dihapus ya. Ya, maka orang Indonesia kan kalau kita ketemu orang Indonesia, orang Barat kan atau orang Eropa selalu bilangnya orang Indonesia murah senyum. Ya, sumeh ya. Sumeh, senyum. Mereka bingung. Kalau Mas lakukan itu di Jerman, orang ngira Mas gila. Iya, karena di Jerman orang tersenyum tiba-tiba dia bingung. Kenapa? Why you smile at me? Berbeda dengan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia mudah tersenyum dan senyum itu bagian dari kita nginduksi dan share kebahagiaan gak datang dari situ. Jadi diingat teman-teman ya kan. Ya, jadi diingat teman-teman ketika senyum ototnya itu yang bekerja lebih sedikit daripada merengut ya. Makanya kurangi merengutnya. Iya, dan jangan sampai dihilangkan senyum dan tertawanya di hidup ini. Terima kasih Mas Isa. Sama-sama, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Ini kameranya yang mana kalau angle-nya yang ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya. Selamat hidup sadar.